Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indri Hasana. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan talenta. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengenalkan nama anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Ayu Wulandari, lalu kemudian ada Farah Nur Aulia, kemudian ada Miranda Desti Padilla Putri, dan terakhir ada saya Wahyu Indri Hasana sebagai moderator dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Wulandari. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perencanaan talenta. Perencanaan talenta mencakup analisis kebutuhan talenta, identifikasi posisi kunci perusahaan, dan analisis kelompok talenta. Proses perencanaan talenta harus selaras dengan kebutuhan perusahaan di masa depan dan dilakukan seakurat mungkin. Kesalahan dalam perencanaan talenta akan berdampak cukup serius pada kegagalan manajemen talenta untuk mencapai tujuan perusahaan berkaitan pemenuhan talenta untuk memajukan perusahaan di masa yang akan datang. Akibatnya, pengeluaran perusahaan mencakup biaya, tenaga, pikiran, dan usaha akan sangat tidak sebanding dengan hasil yang akan dicapai. Terima kasih. Selanjutnya, analisis kebutuhan talenta. Di sini ada 4 analisis kebutuhan talenta. Yang pertama adalah visi, misi, strategi, dan persyaratan kebutuhan talenta. Lalu selanjutnya yang kedua, ada kunci penggerak bisnis, dan ketiga, persaingan dan kriteria pemimpin, dan yang terakhir, budaya dan nilai-nilai perusahaan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide keempat, yaitu tentang identifikasi posisi kunci. Ada apa saja sih identifikasi posisi kunci itu? Yang pertama itu ada posisi apa saja yang terkait langsung dengan operasional utama bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua ada posisi apa saja yang menentukan kinerja bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga ada posisi apa saja yang menentukan pertumbuhan bisnis perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada posisi apa saja yang sangat menentukan naik turunnya biaya perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada posisi apa saja yang menuntut penguasaan kompetensi yang jarang tersedia di pasar tenaga kerja. Kemudian di slide 5 itu ada analisis kelompok talenta level struktural yang mencantumkan tentang identifikasi kompetensi yang dibutuhkan atau keahlian, pengetahuan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian ada identifikasi kompetensi diperlukan sebagai dasar untuk menentukan program. Terima kasih. Saya Farah Nur Aulia. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan slide selanjutnya yang berjudul tugas manajemen tingkat atas, yaitu ada 4. Yang pertama ada merencanakan kegiatan strategis, yang kedua menentukan strategi jangka panjang, yang ketiga mengarahkan perusahaan, dan yang keempat membuat kebijakan dan keputusan yang berlaku secara umum. Slide selanjutnya yaitu ada tugas manajemen tingkat menengah. Tugasnya ada 2. Yang pertama ada implementasi strategi ke aktivitas operasional. Yang kedua ada implementasi kebijakan dan keputusan dari manajemen tingkat atas. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen tingkat bawah. Tugas manajemen tingkat bawah terdiri dari 3. Yang pertama ada memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik. Yang kedua ada memastikan perencanaan dilakukan sesuai. Dan yang ketiga ada membantu manajemen tingkat menengah mengimplementasikan strategi. Selanjutnya ada program pengembangan kelompok talenta level fungsional, terdiri dari 3 juga. Yang pertama, permasalahan teknis yang sering muncul. Yang kedua, kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, ada program pengembangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.